Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dan itu rahasia orang jadi kaya, teman-teman sekalian. Banyak orang tidak tahu. Coba royal sedekah saja. Lihat hasilnya setelah itu. Makin besar, makin ikhlas Anda berikan di jalan Allah, maka makin besar juga datang respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pernahkah kita merasa rezeki itu seperti air? Kadang deras, kadang tersendat. Bahkan kadang seperti hilang entah kemana. Padahal kita sudah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga. Ternyata ada kunci agar rezeki bukan hanya lancar, tapi juga berkah, mengalir tanpa henti, dan membawa ketenangan hati. Hari ini kita akan belajar dari Ustadz Khalid Basalamah tentang kunci agar rezeki berkah, lancar, dan mengalir terus tanpa henti. Ada 4 pelajaran penting yang akan kita renungkan bersama agar bukan hanya tahu ilmunya, tapi juga bisa mengamalkannya. Kita mulai dari satu kenyataan yang sering kita lupakan, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang rezekinya luput dari perhatian Allah. Surah Hud ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah, sampai sini saksi bahasannya. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Kecuali dijamin Allah rezekinya. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan seseorang harus punya sifat qanaah, merasa cukup dan coba menikmati fasilitas yang ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk dia. Dan di sini teman-teman sekalian, bukan hanya kita sebagai manusia, seluruh hewan-hewan, jin, ya, semuanya disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah habis stok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan rezeki. Bahkan ada jaminan dari Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai tiba kepadanya rezeki terakhirnya. Ya, tidak akan pernah kita hembuskan nafas sampai rezeki tersebut, walaupun hanya seteguk air. Subhanallah, Anda sebagai orang tua misalnya, yang selalu khawatir bagaimana anak saya kalau saya meninggal. Renungi baik-baik. Anak Anda itu bukan milik Anda. Anda sebagai suami, sebagai ayah, hanya punya sperma. Melakukan interaksi biologis sebatas itu saja. Anda sebagai istri, sekaligus ibu tentunya, ya, pada saat sudah punya anak, Anda punya sel telur dan rahimnya. Setelah itu, bertemulah dengan sistem yang sudah Allah pencipta siapkan. Ketemulah sel telur dengan sperma tersebut melalui sebuah perjalanan jauh kalau di rahim itu ya. Dengan berbagai macam rintangan sampai akhirnya bertemu dan berbentuklah. Dan itu pun tidak ada campur tangan kita sebagai laki-laki, suami, calon ayah. Dan Anda juga wahai para wanita sebagai istri dan pemilik yang Allah titipkan sel telur dan rahim dan calon ibu. Tidak ada andil Anda sama sekali. Sampai terbentuklah. Kalau Allah ingin terbentuk sempurna. Kalau tidak. Termasuk juga jadi perempuan dan laki-laki. Setelah dia lahir pun, Anda tidak punya andil apa-apa sama sekali. Cuma melahirkan, selesai. Ya. Selebihnya semuanya ini yang mengatur fungsi tubuh dia, si bayi tersebut, matanya, telinganya, pertumbuhannya, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan pemiliknya. Harus punya sifat qanaah, merasa cukup kalau Allah sudah memberikan. Ada 1, alhamdulillah. Allah kasih lagi tambahan 2, alhamdulillah. Allah kasih lagi 3, alhamdulillah. Kita selalu merasa cukup. Ya. Jangan selalu merasa, oh kenapa anak saya begini, oh kenapa anak saya begitu. Lihat orang yang lebih susah daripada kita. Anda yang masih susah hidupnya, ekonominya masih, menurut Anda masih kurang. Coba lihat orang yang lebih rendah daripada Anda. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Lihatlah orang yang lebih di bawah kalian, maksudnya dari sisi ekonomi, maka akan membuat kalian
lebih bersyukur. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas kita, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Sementara syukur adalah password agar kita bisa mendapatkan tambahan rezeki tersebut. Atau minimal bertahannya rezeki tersebut. Ya, yang sedang kita nikmati. Oleh karena itu, kita harus tahu ini. Ini ada qanaah. Dan Allah SWT sudah tentukan rezekinya. Anak tadi. Anda pun sudah tentukan rezekinya. Di saat satu sumber tertutup, sumber yang lain ada yang terbuka. Bahkan terlalu melimpah rezeki Allah ada yang kita tidak minta. Cahaya ditangkap oleh mata sehingga mata kita bisa memantulkan kembali dan kita bisa melihat. Telinga yang bisa menangkap suara. Ya. Lisan kita masih bisa berbicara, mengeluarkan suara, ya. Hidung kita masih bisa membedakan bau wangi, bau busuk. Tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, dan banyak sekali di tubuh kita ini yang Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat keajaiban ciptaan Allah di situ? Kalau rezeki sudah dijamin, kenapa kita masih khawatir? Mungkin karena kita salah memahami arti cukup dan kaya. Boleh jadi kita merasa rezekinya seret bukan karena kurang harta, tapi karena hati kita belum merasa cukup. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya definisi kaya menurut Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan, kaya itu bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari hati yang merasa cukup. Karena ketika hati tenang, harta sedikit pun terasa cukup. Hadits pertama urutan 527 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina 'an ghinan nafs." Kaya itu bukanlah karena banyaknya harta. Akan tetapi kaya itu adalah kayanya jiwa. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kekayaan yang dipandang oleh Nabi SAW bukan melimpahnya harta, tapi justru kayahnya jiwa seseorang. Bagaimana memahaminya Ustaz? Begini, orang yang kaya jiwanya itu teman-teman, apa yang sedang ada, itu yang dia nikmati. Dan dia selalu bersyukur. Dia tidak jadikan itu sebagai permasalahan dalam hidupnya. Dan dia tetap berikhtiar, berusaha minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan lebih baik. Bisa. Tamat terhadap rahmat Allah SWT boleh. Bukan dilarang. Dibolehkan. Gitu kan? Maka ini perlu difahami baik-baik. Kalau orang jiwanya besar, jiwanya kaya, di saat dia susah, tetap dia bisa menerima, dan kemudian dia ikhtiar mencari yang lebih baik. Di saat dia kaya, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan pelit. Karena yang kaya jiwanya. Tapi kalau harta yang dianggap kekayaan, maka dia akan mencintai harta tersebut melebihi segala-galanya, sampai pada level teman-teman sekalian, dia akan dikuasai oleh harta tersebut. Dia lebih cinta harta itu daripada istrinya, daripada suaminya, daripada anaknya. Semua dikumpulin. Dia begitu bangga melihat rekeningnya yang 10 miliar, 20 miliar. Tapi kita lihat anak-anaknya, istrinya terbengkalai, gitu kan. Dia lebih bangga untuk melihat tumpukan-tumpukan emas, uang-uang dolar yang dia simpan di safety box-nya, daripada dia harus menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus, misalnya yang layak, yang memang bisa menjadikan anak itu orang-orang yang berprestasi dan jadi amal soleh buat dia. Maka itu yang terjadi. Orang kalau kaya jiwanya, kita akan temukan segala sesuatunya baik buat dia. Keadaannya susahkah, keadaannya terpenuhikah, semuanya bagi dia baik. Tidak ada sesuatu yang bermasalah buat dia. Nah, itu yang dimaksud di sini kekayaan jiwa. Kalau ada orang bisa menggabungkan antara harta yang melimpah dan kaya jiwanya, cirinya itu dia tidak mencintai harta itu. Bagi dia harta itu adalah cuman wasilah, perantara saja. Dia sibuk menginfakkan hartanya di sana sini, bantu orang terus, dia nggak peduli. Ya, dia penuhi semua kebutuhan-kebutuhan, dia lunasi utang-utang orang gitu. Maka itu jiwanya yang kaya. Dan ini bagian daripada syariat Nabi SAW. Hati yang cukup hanya bisa tumbuh kalau kita pandai bersyukur.
Kadang kita sibuk mengejar yang belum ada, sampai lupa menghargai yang sudah ada. Padahal, syukur itu bukan hanya ucapan, tapi juga rasa puas dan ridho pada takdir Allah. Mari kita ingat, bersyukur bukan berarti berhenti berusaha, tapi mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah, dan setiap tambahan nikmat adalah anugerah. Hadis yang kedua, dalam bab ini, nomor 528 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflah man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Ini keutamaan pertama. Langsung kita bedah ya. Karena orang yang masuk Islam berarti dapat petunjuk dari Allah SWT. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran. Ya. Dalam surah Az-Zumar, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah itu ya. Afaman syara Allah sadrul Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ya. Orang-orang yang telah Allah lapangkan hati dalam kepada Islam, maka dia di atas cahaya Tuhannya. Ya. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih Islam sebagai selain agamanya maka akan ditolak, gitu kan? Dan dia termasuk orang rugi di hari kiamat nanti. Jadi memang ini sebuah karunia yang luar biasa. Apakah kita lahir dalam keadaan Islam atau memang dapat hidayah Islam setelah dewasa? Kemudian yang kedua, diberi rezeki yang cukup. Ini terjemahnya dan sekaligus kita masuk ke faedahnya. Diberi rezeki yang cukup. Maksudnya cukup itu memenuhi kebutuhan dia hari itu. Bukan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena dia tugasnya hanya sampai ajalnya datang. Walaupun dia boleh menabung, dia boleh ya meninggalkan bagi dia yang cukup buat ahli warisnya, iya. Tapi kewajiban dia adalah hari itu. Makanya kan dalam hadis yang lain pernah kita pelajari, kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, aman di wilayahnya, di tempat tinggalnya, sehat badannya, ada makanan dia untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Nah ini poinnya. Jadi maksudnya adalah diberi rezeki yang cukup, mencukupi dia kebutuhannya pada hari itu. Besok kalau dia masih hidup ya sudah, diberikan lagi cukup, alhamdulillah. Semua itu sudah luar biasa. Muslim dan merasa cukup. Yang ketiga terjemahannya, sekaligus mutiaranya, dan Allah membuatnya qana'a, menerima apa yang tidak dianugerahkan kepadanya. Sudah dia muslim, ya, tercukupi rezekinya, kemudian dia qana'a. Dia merasa cukup, dia merasa selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun itu sederhana mungkin di mata dia atau di mata orang lain. Bagi dia, dia agungkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dia terus bersyukur, dia terus merasa ini adalah karunia yang sangat besar. Dan memang itu benar. Ini karunia yang sangat besar. Dan itu memang benar, karunia sangat besar. Kita teman-teman sekalian hirup oksigen sehari berapa kali? Gratis. Sekarang ini, saya lagi ngisi pengajian dan Anda juga sedang mendengarkan. Kita sedang menghirup oksigen gratis. Mata kita sedang menangkap cahaya gratis. Dan kita mendengarkan suara gratis. Ya. Pikiran kita mulai merenungi, hati kita juga mulai ya, meresapi, semua sama. Gratis. Dan itu nikmat-nikmat besar yang banyak orang lupakan gitu. Bagi mereka nikmat itu kalau sudah punya rumah besar, mobil besar, itu bagian kecil dari nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak orang rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi badannya sakit. Dia berharap seluruh hartanya dia bayar, yang penting dia bisa sembuh. Anda masih diberikan kesehatan kan? Bukan begitu? Banyak. Berapa banyak orang yang kaya raya, kemudian juga punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi rusak rumah tangganya. Ribut selalu suami istri, selingkuh sana sini, ya, dan segala macam. Baik dia atau pasangannya. Kalau patokannya harta, itu adalah kebahagiaan teman-teman, maka Fir'aun, Qarun akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Namrud, ya, yang telah Allah binasakan di zaman Nabi Musa dan Nabi Ibrahim AS. Tapi bukan itu. Kekayaan jiwa yang dibutuhkan. Ya. Dan di sini sudah dijelaskan, diberikan sifat qana'ah. Kalau hati kita sudah penuh dengan syukur, maka langkah berikutnya adalah berbagi.
Karena rezeki yang kita simpan hanya bermanfaat untuk diri kita. Tapi rezeki yang kita berikan, manfaatnya bisa mengalir sampai akhirat. Rasulullah SAW adalah teladan dalam memberi. Beliau dermawan disertai dengan keyakinan bahwa memberi tidak akan mengurangi rezeki sedikit pun. Justru itulah kunci agar bertambahnya rezeki. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 529 dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altu fa'atani, thumma qala ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun, wa man akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. واليد العليا خير من يد السفلى." قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر عنه يدعو حكيما ليؤتيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن العمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله. فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. Artinya, Hakim ibn Hizam, sahabat Nabi yang mulia, ini contoh teladan dalam qanaah. Dia mengatakan, aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberiku. Lalu aku minta lagi, beliau juga memberiku. Lalu aku minta lagi, beliau memberiku. Sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini menggiurkan dan manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa, maka dia diberkahi padanya. Dan tetapi, barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hakim lalu berkata radhiyallahu anhu, maka aku berkata, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil apapun dari seseorang setelah Anda sampai aku meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Hakim di masa kerajaan beliau untuk memberinya sesuatu pemberian, namun Hakim menolak, tidak mau menerima darinya. Kemudian Umar pun di zaman khilafahnya radhiyallahu anhu memanggilnya untuk memberinya, maka dia pun tidak mau menerimanya. Maka Umar berkata, wahai kaum muslimin, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang telah dibagikan oleh Allah untuknya dari harta fai, rampasan perang. Tetapi dia tidak mau menerimanya, maka Hakim tidak pernah mengambil dari siapapun sepeninggal Nabi SAW sampai dia wafat. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran penting kepada kita. Banyak sekali pelajarannya. Ya. Pelajaran yang pertama adalah kemuliaan hati Nabi SAW. Kemuliaan hati Nabi SAW. Dan bagaimana dermawannya beliau. Salah satu ciri Nabi SAW tidak pernah menolak kalau dimintai sesuatu. Semoga Allah membuat kita bisa ikut seperti ini. Ya. Karena kadang-kadang subhanallah di saat ada orang minta, mungkin kita masih ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Atau mungkin kemarin kita baru beri, sekarang minta lagi misalnya ya. Kita lihat di sini bagaimana Hakim ibn Hizam menceritakan. Aku pernah minta sama Nabi SAW, dikasih. Setelah itu aku datang lagi minta, dikasih. Aku minta lagi, dikasih. Nabi SAW tidak pernah nolak. Ya. Dan itu juga disebutkan dari riwayat Anas bin Malik dalam hadis yang lain. Kalau Nabi SAW, Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah, salah satu dari sahabat ini mengatakan, Nabi SAW tidak pernah menolak kalau ya ada orang yang minta. Selalu beliau berikan. Sampai pernah satu kali Nabi SAW membagi-bagi banyak sekali kebetulan yang ada di hadapan beliau kepada orang-orang. Kemudian habis. Masih datang satu orang miskin, minta kepada Nabi SAW. Raut wajah beliau sedih, karena beliau tidak bisa memberi, tidak ada lagi. Lalu Umar berkata, ada di sebelah Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda lebih daripada kemampuan Anda. Kemudian Nabi SAW tetap diam. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelah Umar, mengorek kantongnya masih ada uang, kalau saya tidak salah 3 dirhaman. Beliau letakkan di depan Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, infakkanlah sesuai dengan Anda inginkan.
Maka Nabi SAW tersenyum. Lalu beliau mengatakan, bihada umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Lalu beliau ambil, lalu beliau sedekahkan. Jadi memang Islam itu mengajarkan jiwa kemuliaan, kedermawanan, suka memberi. Dan itu rahasia orang jadi kaya, teman-teman sekalian. Banyak orang tidak tahu. Coba royal, sedekah saja. Lihat hasilnya setelah itu. Makin besar, makin ikhlas Anda berikan di jalan Allah, maka makin besar juga datang respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lakukan resep ini. Anda yang biasa infak cuma 2.000 rupiah, sekarang tingkatkan ke 5.000, tingkatkan ke 10.000, tingkatkan ke 50.000, tingkatkan ke 100.000, tingkatkan ke 1 juta, tingkatkan ke 10 juta. Terus begitu. Coba cari angka yang Anda belum pernah infak. Kalau Anda berinfak. Tidak usah peduli. Kata Nabi SAW kepada Bilal radhiyallahu anhu, hai Bilal, berinfaklah dan jangan pernah takut kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kau infakkan itu. Maka ini cara yang pertama adalah kedermawanan dan kemuliaan jiwa Nabi SAW yang harusnya menjadi suri teladan bagi setiap umatnya, dan semoga insya Allah saya orang yang pertama melaksanakan dan juga Anda dimudahkan Allah SWT untuk melaksanakan. Ini resep orang menjadi kaya dan juga mulia di sisi Allah SWT, yaitu suka memberi. Sahabat semuanya, kalau kita renungkan, kunci rezeki yang berkah dan mengalir itu sederhana. Yakin bahwa Allah sudah menjamin, syukuri setiap nikmat, dan jadilah orang yang gemar memberi. Bukan hanya soal materi, tapi juga soal hati yang lapang. Semoga kita bisa mengamalkan, dan semoga Allah jadikan rezeki kita berkah di dunia dan akhirat. Kita doakan juga untuk Ustadz Khalid Basalamah yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kebaikan, jaga kesehatannya, dan berkahi ilmunya agar terus memberi manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan belajar lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.